Haleluya. Dengan penucapan syukur Bapa Yahweh, pada petang hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat segala kasih setia yang sudah Engkau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk sabat-Mu pada saat ini, sehingga kami boleh menikmati perhentian yang dari Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin setiap aktivitas kami selama satu pekan, dan saatnya kami boleh bersabat untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang ditaburkan ini boleh menguatkan kami, membuat kami semakin hari semakin benar di hadapan-Mu, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengacaukan alam pikir, yang berusaha untuk membuat kami tidak konsentrasi, maupun alat-alat kami tidak berfungsi dengan baik, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Mari Tuhan Kau kuasai setiap kami, kuasai alat-alat yang kami pakai, dan biarlah semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa. Haleluya. Ya, shalom, sahabat shalom, Bapak Ibu Saudara. Ya, pada sahabat kali ini firman Tuhan saya beri judul PPKM. Ya, biar kekinian juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan membahas PPKM kali ini, bukan PPKM yang sedang kita lakukan karena peraturan dari pemerintah, tetapi kita mau bahas PPKM. PPKM ini adalah proses peningkatan kualitas manusia. Ya, ini singkatan kepanjangan dari PPKM, saya buat sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita mau belajar saat ini bagaimana untuk kita ini meningkatkan kualitas diri kita, gitu ya. Untuk meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Nah, apa itu sebetulnya kualitas yang sesungguhnya dari manusia ini apa, gitu ya. Kita lihat dulu di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-19. Amsal 27 ayat 19 dikatakan, seperti wajah memantulkan wajah dalam air, demikianlah hati manusia memantulkan manusia itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut ayat ini bahwa hati manusia ini merupakan esensi dari manusia itu sendiri, gitu ya. Hati manusia dikatakan memantulkan manusia itu. Artinya kalau kita mau menilai manusia, kita lihat hatinya. Kali orang kalau lihat orang yang lain gitu, dia pintar begini-begini, tapi hatinya jahat, ya percuma, gitu ya. Ada juga yang bilang meskipun dia begini, tapi hatinya baik loh. Nah, artinya yang diperhitungkan itu adalah hatinya manusia. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa hati manusia itu merupakan kualitas manusia itu sendiri, Bapak Ibu Saudara ya. Karena seseorang dinilai itu dari hatinya. Nah, bisa tahu hati manusia dari mana? Dari perkataannya, dari tingkah lakunya, dari apa yang dia perbuat, gitu ya, kepada orang lain. Nah, ini kita lihat bahwa hati manusia, kalau boleh saya katakan, adalah kualitas manusia itu yang sesungguhnya, esensi, gitu ya. Dan kalau kita lihat di Alkitab banyak sekali firman Tuhan berbicara mengenai hati. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab selalu berbicara mengenai hati. Maka inilah esensi dari sesungguhnya manusia itu yang sesungguhnya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok kita harus meningkatkan kualitas kita? Nah, ini pertanyaan yang membuat kita mungkin, ya kenapa kok kita harus meningkatkan kualitas? Hamba wes ben, biarin saja kita hidup apa adanya, begitu ya. Ya pokoknya asal hidup ya, lahir, sekolah, mulai besar sekolah, terus bekerja, terus menikah, punya anak, punya cucu, sudah
tiba saatnya pulang ke rumah Bapak gitu ya. Hamba sudah begitu saja kan enak gitu kan. Kenapa kok kita harus capek-capek meningkatkan kualitas gitu lah. Ya toh? Nah, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Hamasyah Yeshua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Kalau dari ayat ini kita perhatikan, kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Hamasyah Yeshua. Perhatikan, untuk apa? Perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan supaya kita berjalan di dalamnya. Artinya kita hidup ini ada sebuah misi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada sebuah misi dari Tuhan untuk kita yang hidup di bumi ini. Ya, yaitu apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ada misi. Nah, kalau ada sebuah misi untuk melakukan perbuatan baik, maka kita harus menyesuaikan misi tersebut. Betul Bapak Ibu ya. Kalau ada tugas, kita harus yang menyesuaikan supaya bisa melakukan tugas itu dengan baik. Nah, makanya kita perlu meningkatkan kualitas diri kita. Karena yang diberikan tugas kita semua ini, tugasnya ini bukan tugas membuat sesuatu yang mungkin sesuatu yang kasat mata saja begitu. Tidak, tetapi juga yang tidak kasat mata gitu. Artinya apa? Pengaruh, untuk membuat kita punya pengaruh gitu ya. Untuk membuat kita bisa memberkati orang lain jadi terang. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ada misi. Makanya kita harus meningkatkan kualitas kita supaya misi tersebut tidak dilakukan hanya asal-asalan, tetapi bisa dilakukan dengan excellent, dilakukan dengan sangat baik gitu. Nah, maka kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Hati kita ini ditingkatkan gitu lah. Hati kita ditingkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkan hati? Nanti kita akan sampai ke sana Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya di ayat yang lain di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap, perhatikan ya, untuk setiap pekerjaan baik apa? Dapat menjadi sempurna. Berarti kita harus meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas kita, atau meningkatkan hati kita, kualitas ya, hati kita. Ini supaya apa? Supaya jadi sempurna. Loh, bukankah manusia tidak ada yang sempurna? Ya, betul. Tetapi kita terus menuju kepada kesempurnaan itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita harus sempurna. Kalau tidak sempurna ya wes tidak usah, tidak begitu. Tapi kita terus terus menuju gitu loh. Ada usaha, ada sebuah tindakan untuk kita menuju kepada sempurna itu. Memang yang sempurna hanya Bapa Yahweh gitu ya. Tetapi kita terus menuju. Kan di sana firman Tuhan juga katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna. Gitu loh. Kita terus berusaha menyempurnakan diri kita. Jadi kita terus meningkatkan hati kita. Ya, supaya seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ini alasannya. Yang kedua. Dan alasan yang ketiga, kenapa kok kita harus meningkatkan kualitas kita?
Mata'i 5 ayat 16, coba kita lihat Mata'i atau Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Sana dikatakan, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berarti ujung-ujungnya adalah supaya memuliakan Bapa Yahweh. Ya, dalam kita mengerjakan perbuatan baik itu juga supaya kalau kita bisa meningkatkan kualitas kita, maka ujung-ujungnya nama Bapa yang dimuliakan. Oleh karena itulah kita terus meningkatkan kualitas hati kita ini. Tingkatkan selalu supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan nama kita, bukan namanya organisasi, bukan. Tetapi adalah nama Bapa Yahweh yang dimuliakan. Nah, ini alasannya saya menemukan ada 3 ya, supaya sebab ada misi dari Tuhan ya saat kita hidup. Saya yakin semua orang di dalam muka bumi ini diciptakan Tuhan bukan karena kebetulan, ya, bukan karena seperti model pabrik gitu ya, itu pokoknya jalan, pokoknya berproduksi begitu. Tidak, karena manusia ini bukan seperti makhluk-makhluk yang lain gitu, kayak ayam ya, ayam itu diternakkan supaya apa? Pokoknya hidup, gemuk, dipotong. Itu yang ayam potong. Kalau ayam petelur, wah dibuat supaya banyak, supaya apa? Bertelur yang banyak juga gitu. Nah, bukan asal begitu, tapi manusia diciptakan Tuhan ada sebuah misi supaya pekerjaan baik ini kita bisa hidup di dalamnya. Ya. Yang kedua yaitu supaya sempurna, dan yang ketiga supaya nama Bapa dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus terus meningkatkan hati kita, kualitas kita, dan ini perlu namanya ujian. Ya, bagaimana, apakah kita ini sudah tahan uji atau belum? Sudah naik tingkat atau belum? Kualitasnya sudah semakin bagus atau belum? Ya, itu harus diuji, gitu loh. Tidak bisa, oh ya, pokoknya sudah sekian lama pasti lulus, pasti naik tingkat. Oh tidak, ya. Ada orang yang sudah tua pun masih seperti anak-anak juga banyak, ya. Tetapi ada banyak anak-anak ataupun remaja yang sudah dewasa juga banyak juga gitu. Nah, itu bagaimana supaya bisa melihat hatinya ini bagus atau tidak, kualitasnya bagaimana? Ya harus diuji, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita diuji semakin hari semakin baik, maka kita boleh mendapatkan reward, dapat hadiah dari Tuhan, ya. Nah, reward atau hadiah bagi yang tahan uji yaitu kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Nah, ada reward yaitu mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan. Ya, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena di sini katakan mahkota kehidupan. Itu ada sebuah reward yang sudah menanti ketika kita terus menguji hati kita, terus meningkatkan hati kita terus, dan didapati oleh Tuhan tahan uji. Maka ada sesuatu yang akan kita terima. Dan setiap pekerjaan ini juga terus dipengaruhi oleh hati kita. Bagaimana kita dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik ini? Apakah kita dengan hati yang bagus ataukah dengan hati yang tidak berkualitas?
KW gitu ya. KW berapa? KW 2, KW 3 ya. Itu yang kelas bawah begitu. Tidak KW 1. Wah, artinya dengan kualitas yang terbaik. Itu setiap pekerjaan kita ini bisa teruji pada saatnya nanti Bapak Ibu. Kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 dikatakan, dan jika di atas pondasi ini seseorang membangun emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput, jerami, tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata karena hari itu akan membuatnya jelas. Sebab ia akan disingkapkan oleh api dan api akan membuktikan pekerjaan masing-masing apapun macamnya itu. Jika pekerjaan seseorang yang telah dia bangun itu bertahan, dia akan menerima upah. Jika pekerjaan seseorang terbakar habis, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan sedemikian rupa, namun seperti melewati api. Jadi setiap pekerjaan, baik pelayanan kita maupun pekerjaan kita, pekerjaan yang kita lakukan ya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membantu sesama, untuk dalam usaha kita untuk menjadi berkat buat orang lain, itu akan suatu saat akan diuji gitu ya. Apa yang kita juga tabur gitu, itu juga akan teruji nantinya. Akan lewat sebuah ujian. Contoh, kalau kita ini rajin ke gereja ya kan, itu suatu saat, ya kalau baik-baik saja, oh rajin. Tapi suatu saat akan diuji gitu. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh ke gereja itu cari Tuhan? Ataukah hanya karena teman? Ataukah ada motivasi yang lain? Itu akan teruji. Mungkin ada sebuah gesekan dengan temannya di gereja gitu ya. Lah, apakah kita masih tetap mencari Tuhan dengan setia ataukah sudahlah enggak usah gereja-gerejaan lagi gitu. Demikian pula kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan mendapatkan privilege atau mendapatkan hak istimewa untuk bisa melayani di mimbar atau pelayanan di bagian apalah di gereja gitu kan. Nah, apakah kita betul-betul motivasi kita dalam melayani Tuhan ini sungguh-sungguh untuk Tuhan ataukah untuk pamer? Nah, ataukah untuk ben ketok rohani, biar kelihatan rohani, ataukah biar dilihat wah ini anak baik ini gitu, ataukah bagaimana? Mungkin ujiannya macam-macam. Ada yang dikritik, mosok nyanyi fals gitu kok jadi singer, jadi WL misalkan. Terus kita denger, wah wes nek ngono aku ndak usah ke gereja lagi, ndak usah tugas lagi. Mutung saudara. Mutung itu apa bahasa Indonesianya ya? Ngambek. Sudah, kalau gitu saya tidak usah pelayanan. Ataukah main musik fals, salah kunci misalkan. Kalau yang main drum salah gebrok gitu, salah ketukan gitu. Yang nari tamborin, nari sok sering salah gitu kan. Ada dikritik, mbok sing bener lebih lagi sing ini sungguh-sungguh latihannya. Wah tersinggung, sakit hati, wes tidak usah pelayanan lagi. Atau bagaimana? Itu teruji dari situ saudara. Dalam kita melakukan pekerjaan baik ini ya, pelayanan baik enggak saudara? Baik. Kita ini pakai hati dengan kualitas KW1 ataukah KW3 akan teruji saudara. Dengan apa? Dengan api. Apinya macam-macam. Nanti kita akan lihat. Ya. Nah, ini kita bisa lihat saudara. Lalu kita ini misalkan contoh yang lain, membantu seseorang. Bantu ini kita bantu tulus ataukah tidak? Itu akan teruji. Ataukah tak bantu tapi ya sudah transaksi saudara ya. Atau biar
biar terkenal. Nah, nyumbang tapi dimasukkan berita atau dimasukkan YouTube. Ya bukan berarti nyumbang tidak boleh dimasukkan YouTube ya. Tapi maksud saya ini motivasinya gitu loh. Hatinya, sikap hati. Perbuatan yang sama bisa berbeda kualitasnya dari sikap hati. Ya, nyumbang dengan sikap hati tulus, masukkan YouTube supaya menjadi inspirasi, dengan supaya terkenal, itu perbuatannya sama. Tetapi yang membedakan adalah hatinya orang itu gitu loh. Pelayanan, rajin ke gereja, sama perbuatannya. Kita nggak bisa tahu apakah orang ini hatinya tulus, betul-betul cari Tuhan, ataukah karena supaya tidak dibesukin. Perbuatannya sama, tapi yang membedakan hati. Dan siapa yang tahu? Ya orang itu sendiri dan Tuhan. Kita sendiri, hati kita masing-masing, ya dan juga Tuhan. Gitu. Nah, mari kita sama-sama, saya pun juga ya, terus koreksi hati kita, tingkatkan kualitas kita, supaya betul-betul kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, terus bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan hati kita ini loh, supaya menjadi semakin menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, ubah mindset dulu, ubah pikiran kita, pola pikir kita dulu. Ya, misal nih, dulu kita pikir bahwa ujian atau proses itu cuma peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakkan bagi kita saja. Atau kejadian yang tidak menyenangkan, atau yang peristiwa yang tidak enak, ya kayak tadi dikritik kan rasanya, waduh kok gitu ya, mungkin apalagi nek kritik ada orang yang kritiknya tuh pedes sekali saudara ya. Nah, apakah hanya yang tidak enak itu saja atau tidak? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya peristiwa yang enak atau menyenangkan pun juga merupakan proses atau ujian bagi kita Bapak Ibu Saudara. Berarti proses atau ujian itu baik yang kejadian yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan. Artinya setiap peristiwa, setiap hal yang terjadi merupakan proses atau ujian bagi kita. Terutama hati kita ini. Ya. Nah, contoh peristiwa yang enak dipuji. Nah, enak enggak saudara? Senang tidak dipuji? Siapa yang di sini tidak senang dipuji? Pasti senang semua, ya kan? Kalau bilang, wah saya enggak senang dipuji, bohong. Ya, contoh nih, saat dipuji, bagaimana respon kita? Ya, hati kita ini piye gitu loh. Hati kita ini bagaimana? Apakah merespon dengan baik ataukah malah sombong? Ada ayatnya. Kita lihat dalam Amsal 27 ayat 21. Amsal 27 ayat 21 dikatakan, wadah peleburan untuk perak dan perapian untuk emas. Tetapi orang diuji oleh perkataan pujiannya. Mungkin masih agak ambigu ya kalimat ini. Maksudnya oleh perkataan pujiannya ini, oleh perkataan pujian yang ditujukan kepadanya, ataukah perkataan pujian yang dikeluarkan olehnya? Gitu? Agak ambigu ini terjemahannya. Saya coba cari di terjemahan yang lain, itu lebih jelas. Di Amplified Bible. Ya, dikatakan, the refining pot is for silver and furnace for gold, to separate the impurities of the metal. Nah, ini perhatikan kalimat yang selanjutnya. And each is tested by the praise given to him. Pujian yang diberikan kepadanya. Nah, ini lebih jelas, gitu. Dan lanjutkan di Amplified ini ditulis, and his response to it, whether humble or proud. Dan respon dia terhadap
pujian itu yang diberikan kepadanya tadi. Apakah rendah hati ataukah sombong? Nah, jadi saat kita mengalami hal-hal yang enak pun itu merupakan ujian bagi kita. Nilai kita bagus, yang masih sekolah nih. Nilai bagus, nomor 1, ranking 1. Bagaimana hati kita saat dipuji oleh teman-teman? Wah, hebat kamu, luar biasa. Nilainya A semuanya. Wah, hebat. Luar biasa, pinter tenan kamu tuh ya. Nah, saat itulah hati kita diuji. Bagaimana respon hati kita? Apakah kita sapa dulu dong, saya. Coba ndak ada saya. Saya nek kamu nu ndak bisa lah 4 semuanya nilainya A semua, IPK 4,0. Wah. Nah itu bagaimana ya saudara ya? Ataukah ini karena anugerah Tuhan? Ataukah bagaimana? Yang menentukan, yang tahu hati kita ini ya kita sendiri dan Tuhan. Respon kita bagaimana? Oh bisa saja kita bilang, wah puji Tuhan, terima kasih, semua anugerah Tuhan. Bisa saja kita ngomong begitu, tetapi hati kita sopo sih? Aku kok. Bisa aja saudara. Yang penting itu hatinya gitu loh. Ya, bukan perkataannya. Meskipun kadang perkataan juga mencerminkan dari hati. Nah itu loh. Jadi kita lihat, kita cek. Selalu kita cek. Peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita cek. Saudara. Apakah hati kita ini sombong ataukah tidak? Lalu yang kedua. Contohnya yaitu saat yang memusuhi kita jatuh. Nah ini enak enggak saudara? Hah? Enak enggak? Senang tidak? Tergantung. Ada orang yang memusuhi kita, jahatin kita gitu ya. Lalu saat orang itu kecelakaan misalkan, sakit misalkan. Apakah kita melakukan ucapan syukur kapokmu kapan? Ya? Ataukah kita merasa bagaimana gitu, saya doakan juga gitu kan. Nah saudara, bagaimana respon hati kita saat orang-orang yang menjahatin kita, yang selama ini jahat sama kita, selama ini tidak baik sama kita, lalu orang itu mengalami musibah atau malapetaka. Apakah kita akan ikut bersukaria di atas penderitaan orang lain, ataukah kita juga ikut iba? Hati-hati saudara. Nah di Amsal 24 ayat 17 sampai 18, Amsal 24 ayat 17 sampai 18 katakan, dalam kejatuhan musuhmu hendaklah engkau tidak bersukaria, dan dalam keterpurukannya hendaklah engkau tidak bergembira, agar Bapa Yahweh tidak melihat dan hal itu tidak menjadi jahat dalam pandangannya, dan dia mengalihkan murkanya daripadanya. Nah saudara, kalau musuh kita atau orang yang memusuhi kita ya lebih tepatnya ya, mengalami keterpurukan, mengalami musibah, kita jangan bersukaria saudara. Kita tidak boleh syukur kualat ya, syukur terus kita mendoakan sekalian yang ini ya, itu tidak boleh saudara. Itu hati kita ini masih di ayat tadi dikatakan kalau kita bersukaria bergembira karena hal itu, maka dilihat oleh Bapak Yahweh jahat ini orang ya, sesamanya ini kok begitu ya, jahat nih. Hati kita, kualitas hati kita ini terlihat oleh Bapak Yahweh saudara. Jadi hati-hati, selalu cek, selalu kita melihat hati kita, respon hati kita, motivasi hati kita, selalu kita uji diri kita sendiri, kita lihat gitu, selidiki gitu. Apakah kita benar-benar hati kita ini baik atau tidak? Dan selanjutnya, nah saat mengalami kesulitan, kita sendiri saat mengalami kesusahan, ya, ini jelas sebagian orang pasti mengatakan bahwa oh ini memang ujian, ya kan? Nah, bagaimana saat kita mengalami hal itu? Bagaimana respon kita ini gitu lah. Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4.
Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu kesukacitaan. Karena mengetahui bahwa ujian imanmu mengerjakan ketabahan. Dan biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap dengan tidak kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi kepada kita semuanya bahwa ketika kita mengalami kesulitan, masalah, musibah, jangan terus nelongso, jangan terus mengatakan, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Jangan tanya itu, saudara. Kenapa? Karena kita kalau nanya itu setengahnya kayak protes itu. Loh Tuhan, saya ini sudah rajin ke gereja, saya sudah melakukan ini itu, saya sudah setia. Kenapa ini masih terjadi? Gitu kan? Lalu kalau jawaban apapun cenderungnya kita, kenapa masih belum puas, saudara? Oleh karena itu ganti pertanyaannya. Gak usah tanya begitu. Tanyanya apa? Apa Tuhan yang sedang Engkau ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini? Artinya kita mempunyai sikap hati untuk lebih baik lagi supaya semakin sesuai dengan kehendak Bapa. Mengalami kerugian, mengalami ditipu orang, mengalami sakit, mengalami apa? Kita tanya, Tuhan, apa yang sedang Kau ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini? Ya, saudara, tanya, apa yang sedang Kau ajarkan? Karena apa? Dalam setiap peristiwa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti ada sebuah maksud Tuhan di balik itu. Amin. Pasti ada sebuah maksud Tuhan. Dan Roma 8 ayat 28 dikatakan segala sesuatu itu bekerja bersama-sama untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, sekarang kita cek apakah kita ini mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah kita hidup di dalam rencana Tuhan atau tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan dan hidup di dalam rencana Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan bagi kita. Halo, amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kualitas kita, ubah dulu mindset kita. Sehingga kita melihat bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah ujian bagi hati kita. Ya. Lalu yang kedua bagaimana meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas manusia kita. Yaitu yang kedua, punyai sikap hati yang ingin disempurnakan selalu. Sediakan hati kita untuk betul-betul pengen Tuhan menyempurnakan hati kita menuju ke kesempurnaan itu tadi, saudara. Ya. Ayub 23 ayat 10. Biarlah kita ini akan betul-betul nanti bisa mengatakan seperti ayat ini. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena Dia tahu jalan yang ada padaku, ketika Dia menguji aku akan muncul seperti emas. Saya pernah lihat video bagaimana orang memurnikan emas, saudara. Emas itu dimurnikan, dipanasi sampai panas sekali, semakin panas semakin bagus. Ternyata kalau emas terus dimurnikan itu, kalau dipanaskan itu kotoran-kotorannya itu akan keluar, saudara. Makanya emas semakin lama semakin murni. Nah, maka ketika kita betul-betul mempunyai hati yang terus ingin selalu disempurnakan, kita akan muncul seperti emas. Ketika Tuhan menguji, ketika segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu terus kita mempunyai sikap hati untuk terus dimurnikan. Maka dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini sebagai ujian untuk
terus membuat kita semakin murni. Baik peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak. Terus menjadi semakin sempurna. Lalu ayat yang selanjutnya kita buka dalam Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26 ayat yang kedua dikatakan, ujilah aku ya Yahweh dan buktikanlah aku, murnikanlah batinku dan hatiku. Nah saudara, beranikah kita mengatakan hal ini? Tuhan, uji aku. Apakah aku ini terus sesuai dengan kehendak-Mu? Ya. Dan ayat yang selanjutnya kita lihat lagi, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Yahweh Elohim, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Dan lihatlah apakah ada jalan yang jahat dalam diriku. Dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Ini doa yang sangat baik sekali Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan betul-betul menyelidiki setiap hati kita. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, Tuhan mengarahkan kita supaya menjadi lebih baik. Jangan cuma kita nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku. Nyanyinya pinter, tetapi kita tidak mau diuji. Baru dikritik sedikit saja, ya bento. Emangnya aku merugikan kamu? Kan tidak. Suka-suka saya dong. Nah, saudara, itu artinya sikap hati kita belum lolos ujian. Ya. Karena orang memberitahu baik-baik kok ya jawabnya nyolot. Ya. Lalu kalau kita tersinggung sedikit tersinggung, orang tidak sengaja, tidak ada maksud untuk menjelek-jelekkan, kita anggap, wah dia ini kurang ajar, ini membuat saya sakit hati. Loh, yang suruh sakit hati siapa, kan begitu? Ya. Nah, apakah kita sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit sakit hati? Capek saudara, sungguhan. Sedikit-sedikit tersinggung kok sedikit-sedikit. Ngapain gitu loh, ya. Lah kita cek hati kita, ini enggak boleh saudara. Itu namanya kita melakukan perbuatan baik dengan KW3 saudara. KW3, ecek-ecek gitu. Diuji kobong saudara. Diuji pakai, ya itu dikritik langsung makvuk gitu. Kobong, terbakar saudara. Lah kok begitu ya kan? Orang akan bilang, loh sudah benar-benar gini kok, kok malah begitu ya. Jangan sampai hal ini terjadi saudara. Nah saudara, oleh karena itu kita terus cek hati kita, selidiki. Punya sikap hati untuk kita betul-betul terus menyelidiki hati kita. Apakah hati kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Mintalah Tuhan, Tuhan tolong selidiki aku Tuhan. Betul-betul supaya hatiku ini benar-benar tulus kepadamu Tuhan. Kalau melayani ya tulus kepada Tuhan. Kalau ke gereja ataupun streaming itu ya benar-benar cari Tuhan. Dengerin khotbah ya enggak cuma dengerin aja absen gitu. Enggak, tapi betul-betul mempelajari supaya hati kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau yang melayani apakah betul-betul kita hanya untuk Tuhan ataukah untuk pamer, untuk apa, motivasi apalah saya kurang tahu. Ya. Nah, ini yang tahu cuma kita. Saya nggak ngerti motivasi hati Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang tahu Bapak Ibu Saudara semuanya dan Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk terus menyelidiki hati kita. Apakah kita ini menyenangkan hati Tuhan? Karena ada misi dari Tuhan untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita ini. Maka dari itulah kita lakukan misi yang sudah Tuhan berikan buat kita ini dengan kualitas yang terbaik. Dengan motivasi hati yang baik.
Kawin satu, saudara. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan kualitas kita? Yang ketiga yaitu pelajari firman Tuhan dan lakukan. Kita terus mempelajari firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang firman Tuhan katakan mungkin berat, ya kita coba, kita benar-benar berusaha menuju ke sana. Ketika firman Tuhan katakan, "Lah piye ya, tapi saya kok mudah sakit hati, tapi saya itu mudah sombong, saya itu mudah menyimpan dendam, saya itu mudah ini." Belajar. Saya tidak bisa melepaskan sakit hati dendam saya ini. Saya kalau masih ingat itu terus, waduh. Nah, saudara cek, harus betul-betul merilis, melepaskan gitu. Ya, jangan digenggami terus. Ada orang yang mengumpamakan kita sakit hati itu seperti kita nyimpen sampah gitu. Nah, bayangkan sampah kita bawa kemana-mana terus itu jadi penyakit, saudara. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sakit hati itu seperti kita minum racun tetapi berharap orang lain yang mati. Ya jelas tidak bisa. Ya saudara, maka dari itulah terus berusaha melakukan firman Tuhan dengan baik. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Minta kekuatan dari Roh Kudus selalu. Kita buka ayatnya yang terakhir yaitu 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Nah, maka ketika kita belajar firman Tuhan, atau mungkin pas kita dengerin firman Tuhan gini, ditegur, bagaimana sikap hati kita ini? Nah, kami yang menyiapkan firman Tuhan ini, kami tidak berpikir, hari ini saya mau nembak siapa ya? Enggak, saudara. Kita ini berdoa, minta tolong Tuhan. Tuhan, apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada jemaat Tuhan? Gitu. Enggak terus, siapa ya yang tak tembak ya? Enggak ada untungnya buat kami, saudara. Yang menyampaikan enggak ada untungnya gitu. Nembakin orang buat apa gitu kan? Yang penting kita fokus Tuhan maunya apa, ya sudah sampaikan gitu. Masalah kena, masalah itu menyinggung orang atau tidak, ya itu urusannya orang itu kan gitu. Nah, kalau kita tersinggung, tertegur oleh firman Tuhan, kembali lagi, hati kita ini bagaimana? Hati kita, respon hati kita ini piye gitu loh. Harusnya kita bersukacita. Karena apa? Itu untuk supaya kita ini menjadi sempurna, ya. Kita diajar menjadi semakin baik. Ditegur pasti tegur ya bersyukurlah, saudara ya. Bersyukur masih diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh hambanya, gitu. Jadi saudara bersyukur. Saya dulu waktu masih kecil kan kadang kalau mainan apa gitu kan, bukan misalkan anak masih kecil itu main peso, main apa, itu kan baik, enggak boleh dimarahin gitu kan. Nah kadang kala namanya anak ya, belum nyandak pikiran ya, kok selalu dimarahin sih, kenapa ya? Ternyata itu untuk menjagai supaya anak ini tidak kebablasan, supaya anak ini tidak berbahaya gitu loh. Nah, bayangkan anak kecil bawa peso, saudara, ya toh? Saya ingat betul dulu waktu masih kecil juga gitu, main apa terus tidak boleh, terus kalau masih ngeyel dimarahin. Saya pikir kenapa ya, sini nggak boleh, itu nggak boleh, terus dimarahin. Terus, nah waktu itu saya ingat Didi sama mama bilang, lah apa piye, apa ndak usah dimarahin, dijar-jarno wae, dibiarkan saja. Nah, justru kalau masih diingatkan, ditegur itu ya masih sayang gitu. Waktu itu masih kecil, belum mudeng, saudara. Awang dimarahin kok sayang piye, ya. Terus
Saya pikir ya setelah besar baru ngerti, oh ya itu demi kebaikan saya juga gitu. Saya dulu ingat tuh di belakang rumah kan ada rel kereta api. Naik kereta api tebu ya, bukan kereta api penumpang ya. Kereta api tebu itu kan lebih kecil. Nah kadang-kala tuh kosong saudara, lewat kosong. Nah ada anak-anak, belakang tuh kampung masalahnya. Anak-anak kadang yang sudah gede ya, waktu itu saya masih kelas 1, paling banter kelas 2 SD, nah masih kecil sekali. Lihat anak-anak yang sudah besar, ada yang SMP gitu kan, nyengklak itu bahasa Indonesianya apa? Meloncat naik gitu loh, kereta api masih jalan tuh, jalannya nggak banter sih memang, pelan gitu. Lompat, wah seru kayaknya ya. Waktu kecil kan enggak ada mikir bahaya atau tidak, seru kan. Saya ikut anak naik. Cuma dari sini sampai kira-kira ya sampai di gor situlah, enggak terlalu jauh sih, cuma sebentar gitu aja. Ketahuan dimarahin sama Didi Babi. Ya. Nanti kalau begini jatuh kaki putus gimana? Ya itu dimarahin. Mau gitu asik kan, seru jane ya kan, enggak boleh. Nah itulah saudara, ya. Kalau masih ditegur, masih sayang saudara. Nah kalau tidak pernah dapat teguran, nah kita harus cek itu. Waduh Tuhan, apakah Tuhan masih memperhatikan saya atau tidak? Apakah Tuhan selama ini mungkin sudah sering negur, tapi kita nggak mau dengerin gitu lah. Roh Kudus terus berbicara kepada hati kita, tetapi kita tidak gubris. Ya sudah, lama-lama Roh Kudus karepmu lah. Hati-hati saudara, kalau sudah begitu, hati-hati, sungguhan. Hati-hati. Kita harus terus kejar Tuhan. Tuhan tolong, loh kok saya tidak dapat teguran. Nah kita cek, apakah kita yang tidak peka, ataukah kita yang bandel terus. Akhirnya, wes karmu rasakno dewi. Rasakan sendiri. Saudara, hati-hati kalau udah begitu. Ya, oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar, termasuk saya ini. Belajar untuk terus kita meningkatkan kualitas diri kita. Supaya pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk setiap kita, itu bisa kita lakukan dengan KW1, saudara. Amin. Betul-betul miliki sikap hati ini, supaya kita mempersembahkan KW1 yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga pekerjaan ketika kita diuji, ya dengan apapun kita teruji dan pekerjaan kita tahan uji karena dengan bahannya itu sikap hati KW1 yang terbaik bagi kemuliaan Bapa. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita dudukkan kepala, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan selidiki aku, lihat hatiku. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita untuk kita lakukan betul-betul di dalam hati, dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Renungan firman yang sudah kita dengar dan pujikan dengan lebih sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Tuhan sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, pujikan dengan lebih sungguh. Sembunyi
Biar musik saja memuji nama Tuhan. Mari saudara kita renungkan firman yang sudah kita dengar. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kol HL di dalam hati setiap kita. Supaya kita boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh melakukan segala sesuatunya dengan KW1, dengan sikap hati dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau terus ajari setiap kami, untuk kami boleh mempunyai sikap hati yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, menuju kepada kesempurnaan yang Engkau inginkan ya Bapa. Kami rindukan Engkau terus memakai setiap kami untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Engkau siapkan bagi setiap kami, sehingga melalui kami maka nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Meterangkan firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini, biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan pengingat bagi setiap kami, untuk kami boleh hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh berakar kuat, bertumbuh, berbuah lebat di dalam hati setiap kami. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk sabat-Mu pada petang hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan bila sebentar kami akan berpisah satu sama lain, melanjutkan aktivitas kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Kira Tuhan memberkati setiap kami. Mari saudara kita terima berkat dari Bapa Yahweh. Kita angkat kedua belah tangan kita, kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yevarika Yahweh wa yusemerka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh panau eleka wikuneka. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yusa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus Masias Sang Penebus jiwa dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.